Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Seperti nikmat sekarang, itu nikmat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bermajelis ilmu. Nikmat di mana dimudahkan Allah untuk mendengarkan ayat-ayatnya, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulnya, yang dengan ini seseorang terlepas dari laknat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun wa muta'allimun. Dunia terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan juga terlaknat, dijauhkan juga dari rahmat Allah apa yang ada dalam dunia ini, kecuali zikir kepada Allah yang semisal zikir, kemudian orang yang alim dan orang-orang yang belajar ilmu. Jadi nikmat yang besar. Cukup dengan duduk di majelis ilmu telah mendapatkan keutamaan, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, anak istrinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita berkenaan dengan bulan Ramadan. Kita beri judul Marhaban ya Ramadan, selamat datang engkau wahai bulan Ramadan. Sekarang kita berada pada tanggal 23 Sya'ban. Enam hari lagi
atau seminggu lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang mulia, tamu yang agung, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang mukmin, dinantikan orang-orang dahulu dan orang-orang sekarang. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan," datang kepada kalian, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian di bulan tersebut berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, wa fi riwayatin tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan tersebut dibuka pintu langit, dibuka semua pintu syurga. Pada bulan Ramadan tidak ada pintu syurga yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Awal masuk bulan Ramadan, maka semua pintu syurga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, ditutup semua pintu neraka. Tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka di bulan Ramadan. Walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, Allah memiliki pada bulan tersebut satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang kebaikan bulan tersebut, terhalang malam Lailatul Qadar itu, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Hadis ini hadis sahih. Hadis di mana Nabi SAW menyambut bulan Ramadan yang akan bentar lagi akan datang. Lihat, tatkala Indonesia ingin didatangi oleh seorang raja Arab. Siapa namanya? Raja Salman. Bukan seminggu mereka sudah menyiapkan, sebulan sebelum kedatangan sudah gempar Indonesia. Subhanallah. Sesosok Raja Salman. Bagaimana ini tamu yang lebih mulia dari Raja Salman? Benar atau tidak? Iya jawabnya. Tamu yang sangat mulia, membawa kebaikan yang sangat banyak, bahkan membawa ampunan dari Allah Azza wa Jalla, bahkan membawa satu malam di malam yang ganjil 10 malam nanti terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang barang siapa beramal, membaca Al-Quran di malam tersebut, berzikir di malam tersebut, ibadah apa saja selama itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia sama saja beribadah 83 tahun lebih. Alangkah mulianya bulan Ramadan tamu ini. Alangkah pantasnya kita selaku kaum muslimin menyambut, menanti-nanti bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabun niran, dibuka semua pintu syurga, ditutup semua pintu neraka, dan syaitan-syaitan diikat. Apakah semua syaitan diikat ya Ustaz? Jawabnya, syaitan yang maradah, syaitan yang sangat jahat diikat. Dalam riwayat lain, maradatu syayatin, syaitan-syaitan yang jahat, yang sangat-sangat parah kejahatannya, itu yang diikat. Sehingga mereka tidak bebas seperti bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan mereka diikat, sehingga kebaikan banyak di bulan Ramadan, sehingga orang banyak berbuat baik di bulan suci tersebut, bulan Ramadan. Wa yunadi munadin kulla lailatin
menyeru seorang penyeru setiap malam. Setiap malam bulan Ramadan ada yang menyeru, ya bagi al-khair halumma, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segeralah. Ini bulannya untuk berbuat baik. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, segera. Wa ya bagi asyarr, wahai orang-orang yang mencari keburukan, yang ingin berbuat keburukan, aksir, berhenti. Karena di bulan ini pahala dilipatkan, begitu juga dosa digandakan. Karena dia telah mencoreng bulan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Dalam riwayat lain, walillahi utaqa wa dzalika kullal lailah. Allah setiap malam bulan Ramadan, Allah memerdekakan manusia yang banyak dari api neraka. Bagaimana kita tidak menyambut bulan ini, membawa hadiah-hadiah besar yang tidak susah kita mendapatkannya? Apa yang harus kita perbuat untuk mengatakan marhaban kepada bulan Ramadan ini? Apakah cuma nunggu dia datang, atau ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebelum bulan Ramadan datang menemui kita? Kain tamu yang besar, lebih mulia dari raja, lebih mulia dari presiden. Tidak semua raja, tidak semua presiden tatkala datang membawa kebaikan. Akan tapi bulan Ramadan, tamu yang mulia cuma datang sebentar tapi membawa keberkahan yang sangat banyak. Ya tentunya keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Sepantasnya kita menyambut tamu ini. Mungkin ada beberapa poin di sini yang kita akan sebutkan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, sebelum yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, yang pertama, hendaklah kita bergembira. Karena sebagian kaum muslimin mereka berat dengan adanya bulan Ramadan. Toko-toko banyak yang tutup, nasi padang bukanya siang, apalagi yang jual-jualan es tak katik lagi. Yang sedih tukang bangunan. Ya dah Ramadan ini susah kami begawi. Tidak benar sikap kaum muslimin seperti ini. Dia harus bergembira, lebih gembira daripada dia mendapatkan anak dan istri. Anak istri Allah sebutkan fitnah, walaupun di sana ada kegembiraan. Tetapi bulan Ramadan semuanya kebaikan. Bergembira. Tidak boleh sedih. Apalagi anak-anak sedih dia. Nah, mama tak masak lagi. Ini biasanya kalau Ramadan datang. Tidak pantas mengatakan kalimat seperti itu walaupun masih kecil. Diajarkan. Orang tuanya mengajak pada anak, sabar wahai anakku. Dengan ini derajat ayah dan ibu akan diangkat. Ini 1 bulan. Katakan kepada anak-anak kita, kalau engkau wahai anakku mengetahui bagaimana orang-orang dahulu gembiranya dengan bulan Ramadan sampai mereka berangan-angan seluruh bulan itu semuanya Ramadan. Kalau seandainya 12 bulan itu semuanya Ramadan, enggak lah antum? Ustaz, sebulan kami nak mati. Apalagi sampai 12 bulan Ramadan kalau. Mungkin ada yang berat masuk Islam. Jangan masuk Islam kamu, mati. 12 bulan puasa kalau. Tapi Allah Subhanahu wa taala cuma tetapkan 1 bulan. Itu pun untuk kebaikan
hamba-hambanya. Kebaikan. Kata Allah, ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang dahulu Yahudi Nasrani berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Padahal kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi puasa Ramadan bukan menyulitkan, bukan memberatkan, malah memberi kebaikan. Jadi bergembira ya, dengan gembira yang sangat. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahul mu'minun. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bergembira. Disuruh bergembira dengan datangnya karunia Allah. Ramadan karunia bukan? Iya. Umat-umat yang dulu senang dengan adanya Ramadan. Begitu juga kita kaum muslimin. Lebih gembira lagi, lebih gembira daripada mereka. Itu menyambut bulan Ramadan ini. Mau dia 29 hari, mau dia 30 hari, sambutlah dengan gembira. Malah senang tatkala ditetapkan oleh pemerintah Ramadan kita 30 hari. Hore harusnya. Alhamdulillah. Ya. Senang, ini dah. Nah, kau nambah sehari lagi. Kapan lebaran? La ilaha illallah. Padahal lebaran sudah tiap hari, 11 bulan lebaran terus. Makan ayam, makan ini. Ya. Bahkan orang-orang yang berpuasa badannya sehat. Walaupun hadis yang mengatakan sumu tasihu itu maudhu, palsu. Puasalah kalian sehat badan kalian. Hadis palsu. Tetapi kenyataannya orang yang berpuasa sehat badannya. Benar iya jawabnya. Bahkan orang yang banyak makan banyak penyakitnya. Alangkah banyaknya faidah dari puasa. Wajar kita bergembira. Lihat untuk orang-orang yang sembuh dari penyakit. Bergembira atau tidak? Iya. Nah ini bulan Ramadan yang membawa keberkahan. Kita harus lebih gembira lagi. Ya. Coba antum kalau mau diberi hadiah sama teman antum. Bulan depan aku ingin memberikan engkau hadiah. Tapi hadiahnya rahasia. Senang tak antum? Ya, bulan depan pulpen dinjuknya, pena. Lah senang antum. Ya. Hadiah senang, harus senang walaupun hadiahnya kecil, senang. Bagaimana kalau ini bulan Ramadan membawa keberkahan hadiah yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla, dan dia pun datang cuma sebentar. Berapa hari? 29 atau 30 hari. Kemudian tak datang lagi. Di malam ganjil bulan Ramadan memberikan catatan-catatan bagi siapa yang bakal bertemu dengan dia tahun depan atau tidak. Makanya manfaatkan bulan ini, bulan Ramadan ini. Manfaatkan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum masuk bulan Ramadan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa yang kita telah kerjakan. Baik itu dosa besar, dosa kecil, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Senang Allah bertaubat kembali kepada Allah. Bahkan Allah senantiasa menyeru di dalam Al-Quran, wa anibu, kembali kepadaku. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimulah, berserah dirilah kepadanya. Allah juga mengatakan, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua orang-orang beriman.
Bertaubatlah dari semua dosa agar kalian beruntung. Bagaimana dia masuk bulan Ramadan dia belum bertaubat? Sedangkan kita mendapatkan bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan ingin mendapatkan keberuntungan. Tidak akan beruntung orang masuk bulan Ramadan dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Harus bertaubat. Jika tidak bertaubat masih dia berbuat dosa, tidak mengindahkan bulan Ramadan, bulan Sya'ban dia kotori dengan dosa. Begitu juga bulan Rajab. Masuk bulan Ramadan masih dia seperti itu, maka dia bukan mendapatkan pahala, akan tetapi mendapatkan doa celaka. Doa dari malaikat Jibril. Mungkin antum sering dengar hadisnya. 3 orang yang didoakan malaikat Jibril, doa laknat Allah, masuk neraka dan tidak diampuni dosanya. Ya, Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW ketika itu naik mimbar. Tingkat pertama mengatakan amin, tingkat kedua mengatakan amin, tingkat ketiga mengatakan amin. Selesai beliau turun dari mimbar, qila lahu, ditanyakan kepadanya. Allah, siapa yang bertanya? Qila, bisa jadi beberapa sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, engkau naik mimbar, engkau mengatakan amin, amin, amin. Lalu beliau menjawab, atani Jibril. Jibril mendatangi aku. Kemudian beliau mengatakan, man adraka Ramadan fansalakha Ramadan falam yufar wa yadkhulun nara wa la'anahullah. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan pergi, dia tidak diampuni dosanya, malah masuk neraka dan dilaknat Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Aku ucapkan amin. Lihat, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan siapa? Rasulullah SAW. Terkabul lagi kira? Pasti terkabul. Makanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih berbuat dosa, keluar tidak diampuni, bahkan dilaknat. Hentikan yang namanya jalan-jalan ke mall, nonton televisi. Ya kalau yang ditonton roja, yang ditonton yang bermanfaat, ini yang ditonton film galau. Ya, ibu-ibu hobi film tersanjung. Ya, bapak-bapak film India. Iyo kalau yang ditonton lanang galau bapak-bapak, betina galau. Ini orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan sama saja, bahkan tidak diampun dosanya, bahkan dilaknat orang-orang seperti ini. Dia mengotori bulan Ramadan. Berbuat dosa di bulan Ramadan. Bahkan ada orang-orang di bulan Ramadan makan minum seperti bulan-bulan biasanya saja. Ini lebih besar lagi dosanya dan lebih berat siksanya. Pernah antum dengar hadis tentang tatkala Nabi SAW tidur, Nabi dibawa oleh dua malaikat. Kemudian 2 malaikat itu membawa Nabi SAW ke sebuah bukit yang sangat berliku-liku. Setiba di puncak bukit tersebut, Nabi mendengar uwa'un nar. Nabi mendengar teriakan penghuni neraka. Bagaimana penghuni neraka berteriak? Orang yang disiksa kubur saja mendengar seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia saja. Makhluk-makhluk yang ada di sekitar kuburan itu mendengar. Kalau sampai jin dan manusia mendengar, niscaya mereka pingsan. Kalau penghuni kubur saja disiksa sampai seperti teriakannya, bagaimana penghuni neraka? Berteriak dengan sekuat tenaga. Lalu Nabi bertanya, siapa itu?
Suara apa itu? Ya. Lalu dikatakan itu adalah orang-orang yang mereka ya makan minum sebelum halal waktunya. Sebelum itu Nabi diperlihatkan keadaan mereka. Keadaan digantung dengan urat kaki mereka. Orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja digantung kaki di atas, kepala di bawah. Itu bukan kakinya saja digantung, urat kakinya. Lihat antum, ini yang digantung. Digantung dalam keadaan muka ya, bibirnya robek, mengeluarkan darah. Di dalam neraka dia seperti itu. Sebenarnya cukup kita disiksa dengan api neraka itu sudah sakit. Benar tidak? Iya. Bagaimana dihinakan seperti itu? Bagaikan kambing yang habis disembelih kemudian digantung, kemudian dibakar. Itu orang-orang yang mereka tidak mengindahkan kemuliaan bulan Ramadan. Ya, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga ajarkan kepada anaknya selaku mereka masih kecil. Ajarkan mereka puasa supaya mereka terkala besarnya nanti terbiasa. Kita lihat anak-anak sekarang udah balik tidak puasa karena dari kecil tidak dibiasakan oleh orang tuanya. Lebih-lebih sekolah SD, SMP, SMA-nya di sekolah umum. Ada lagi yang menyekolahkan anak di Saperius dan lain-lainnya, sehingga tidak kenal namanya puasa. Sampai tua tak puasa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri di daerah Bayung Lincir. Orang-orang umumnya tak puasa. Udah tua-tua tidak puasa. Karena tidak dibiasakan puasa. Bagaimana orang-orang dahulu berpuasa? Bagaimana mereka membiasakan anak-anaknya berpuasa? Umur-umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah dilatih berpuasa mereka. Tak kala mereka menangis kelaparan, kehausan, diambil bulu-bulu burung, bulu-bulu ayam, diajak main mereka, sehingga lupa mereka akan lapar hausnya, sehingga mereka lanjutkan puasa. Seperti itu anak-anak dahulu dididik oleh orang tuanya. Kalau sekarang nangis, apa na es krim, iya aku beli dulu. Yang nak apa konelo? Iya tunggulah, aku beli ke 10 iko. Ya, ini ibu-ibu, jangan mudah ya kebawa perasaan. Iya tidak wajib, benar tidak wajib, tapi dilatih ibu-ibu. Apalagi sudah menginjak 7 tahun, 10 tahun dilatih. Mereka berpuasa, tapi tidak boleh dipaksa. Puasa kau. Ya. Kalau tidak puasa, nah tidak boleh ini. Malah orang tuanya yang salah pada waktu itu. Karena umur di bawah atau belum balik tidak boleh dipaksa. Dianjurkan saja. Ya. Kecuali umur dia 10 tahun ya, khususnya masalah salat ya, maka dia dipukul kalau dia tidak mau salat, tapi pukulan yang tidak melukai, pukulan mendidik. Yang kedua itu adalah taubat ya, wajib kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan itu banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan ya Allah. Aku rindu kepada bulan Ramadan ya Allah. Aku ingin menamatkan Al-Quran pada bulan Ramadan ya Allah. Ya mungkin di bulan-bulan sebelum Ramadan aku bermalas-malasan ya Allah. Di bulan Ramadan aku akan memberikan tenagaku, kekuatanku, ingin beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa kalian. Karena Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku pasti kukabulkan.
ulama-ulama dahulu, orang-orang salaf dahulu, mereka berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. 6 bulan lamanya mereka berdoa. 6 bulan berdoa, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana ilaina. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan sampaikan pula Ramadan kepada kami. Itu doa mereka selama 6 bulan lamanya. Kita paling baru-baru ini berdoa, "Ai, takut aku lagi dah nyampe," berdoa. Orang-orang salaf dahulu 6 bulan lamanya berdoa. Kenapa mereka berdoa seperti itu lamanya? Bisa jadi tak sampai. Iya, sekarang 6 hari lagi kita bulan Ramadan. Engkau menjamin engkau akan sampai bulan tersebut? Belum tentu. Karena di malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan yang telah lalu, yang sudah kita jalani tahun kemarin, Allah mencatat siapa yang akan meninggal, siapa akan hidup bertemu dengan bulan tersebut. Bahkan yang haji pun dicatat, siapa yang umroh dicatat. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam ayat fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar diselesaikan urusan ke depannya. Mudah-mudahan kita sudah tercatat semuanya, termasuk orang-orang yang akan dimasukkan Allah di bulan Ramadan dan beribadah di sana, mendapatkan taufik oleh Allah agar kita bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku rindu kepada bulan Ramadan, ya Allah. Iya, ya Allah, aku kemarin-kemarin di bulan-bulan selain Ramadan, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan Muharram dan seterusnya, ya Allah, aku bermalas-malasan, ya Allah. Tapi insya-Allah aku akan bersemangat di bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menangis kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya di pertengahan malam. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Aku mengabulkan semua apa yang mereka pinta kepadaku. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang ceramah dan yang mendengarkan ceramah semuanya akan dipertemukan Allah kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, menjauhi semua dosa-dosa. Menjauhi semua dosa-dosa. Dijauhi tempat-tempat yang itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Baik itu tempat keramaian atau yang lainnya, yang di situ banyak kemaksiatan, dijauhi. Lebih-lebih tempat-tempat di situ banyak dosa besar. Kafe atau yang lainnya, di situ ada musik, yang mendengar musik adalah dosa besar, maka jauhi. Kalau PS Ustaz sama baik. Ki kosong Ustaz, ya terserah. Ya, kecuali antum pacak nunduk terus. Dari parkir sampai masuk nunduk. Ya. Ngelinding kalau dari tangga, dari pucuk ke bawah. Ya, bukannya belanja dibawa ke Siloam. Subhanallah. Ya, dihindari sebulan saja. TV yang ada TV pre ke, kalau pacak pre ke selamanya. Iya, yang ibu-ibu yang kalau nonton tersanjung, kata lagi lah tamat. Apa baik filmnya? Ya, apalagi di sana terbuka aurat. Ya, no, film apa itu ibu? Ya, terserah ya. Yang jelas ya, liburkan selama sebulan, khususnya bulan Ramadan ini. Ya, jangan sampai dengan benda kecil. Sekarang tidak kecil lagi TV. Dulu kecil, niat sekarang besar namatilah.
Ya. Yang itu bisa menghancurkan puasa kita. Bahkan menghilangkan pahala puasa. Bisakah orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala? Jawabnya, iya bisa. Sebagaimana sholat bisa seperti itu. Orang sholat ada yang mendapatkan 1/10, 1/9, dan seterusnya. Ada yang cuman hanya terlepas kewajiban saja, tak dapat pahala sama sekali. Bahkan ada yang sholat dia celaka. Benar atau tidak? Adakah orang yang sholat dia celaka? Ada tidak? Ada. Kata Allah, fawailul lil musallin. Wail, neraka wail bagi orang-orang yang mereka sholat 5 waktu. Mana itu Ustaz? Sholat 5 waktu masih celaka juga? Iya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka lalai dari waktu-waktu sholat. Sholat di luar waktunya. Kalau sholat saja bisa seperti itu, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan siksa, begitu juga puasa. Kalau puasa tidak menjalankan dengan sebenarnya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana sholat. Puasa, kata Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akli wasyarab, walakinna siyama minal lagwi warrafath. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi menahan diri juga dari perkataan kotor dan lagwi, perbuatan sia-sia. Nonton tuh sia-sia dah. Bukan sia-sia baik. Pertama waktu habis, kemudian mata kita bengkak. Nyingok hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Melihat lawan jenis haram hukumnya, berdosa, tidak boleh. Apalagi nonton laki bini bareng-bareng, ngajak anak pula. Dek, bagus film dek, beriyo, betino, subhanallah. Ini laki dayus namanya. Kalau ada laki ngajak bini nonton, yang ditonton itu bukan mahramnya, yo kalau keluarga kita kalau di film lemak. Sekeluarga besar. Kakek kita, nenek kita punya TV dewek, punya channel dewek, tidak masalah nonton. Ya, ini wong lain. Bini itu bini wong, laki wong, ditonton. Ya, yang ditonton seneng pula. Yang ditonton senang dia mendapatkan dosa mujahara fi dzunub. Terang-terangan berbuat dosa yang ini tidak diampuni dosanya kalau dia tidak berhenti dari perbuatan tersebut. Semua orang diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Dan yang menonton pun dapat dosa. Lebih lagi mereka tidak saling tegur-menegur. Kalau tidak tegur-menegur, maka mereka dilaknat sekeluarga. Apalagi terbuka aurat jelas-jelas. Misalnya paha atau lengan perempuan. Tidak ditegur suaminya, istri juga tidak menegur, maka mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, dilaknat, dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israel. Kanu la yatanahau an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengingkari kemaksiatan yang mereka kerjakan. Salah seorang mereka ngelihat temannya bermaksiat, dia tidak tegur. Tapi kalau ayah yang melakukan, tidak menegur kejelekan yang dilakukan istrinya atau anaknya, maka dia disebut dayus. Orang-orang yang membiarkan kemaksiatan, kejelekan terjadi di rumah tangganya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi mana Ustaz?
Mak ini baik caranya, ya. Antum beli antena, ya, antena isi ke TV kita, TV Mekah Madinah baik. Jadi nonton Kaabah terus, tidak masalah nonton Kaabah terus. Nyingok keliling tidak masalah, nyingok wong saya tidak masalah. Ini terkadang anak-anak kita cita-citanya, kalau cita-cita kau nak pergi ke mana nak? Aku nak Korea mah. Korea mana? Korea Selatan. Ngapo? Karena dia sering nonton televisi. Ini saya tanya kepada murid saya. Ada cita-cita ke mana? Malu-malu. Korea kak. Subhanallah. Korea. La ilaha illallah. Padahal abinya sudah ngaji, sudah kenal manhaj. Anaknya seperti itu. Kenapa? Jawabnya kenapa? Dibiarkan nonton televisi, sehingga anak-anaknya favorit yang salah, cita-cita yang salah. Sedangkan favorit itu, ya, itu bisa membawa sampai ke akhirat. Yuhsyarul mar'u ala man ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Jadi hendaklah, ya, tontonan itu yang bagus, sehingga anak-anak kita, ya, bercita-cita, berbuat, berkeinginan apa yang dia lihat. Kalau dia ngelihatnya Ka'bah, kenapa orang ramai-ramai di sana? Nanti dia nanya sama orang tuanya. Ya. Masya Allah, kalau ada anak seperti itu kita jelaskan sehingga dia ada kecintaan. Karena baknya tidak pernah nonton hobi nonton film. Bak apa dia? Bak kotak yang sering dikeliling-keliling ngomongin. Aku tidak tahu nak. Ya. Bapak lah pernah ke sana? Dah, aku banyak dosa, kaget digebuki kalau di sana Haji Wong. Nah. Karena ada keyakinan, ya, kalau kita berbuat dosa di sini, datang di sana akan mendapatkan hukuman. Tidak benar ini. Ya. Berapa banyak orang-orang takut pergi haji umroh gara-gara, ya, perkataan atau keyakinan seperti ini. Tidak benar. Ya. Bagaimana orang-orang musyrik dahulu yang mereka keliling-keliling tawaf, tidak pernah mereka mendapatkan itu, malah senang, malah mereka tawaf dalam keadaan tidak berbusana. Tidak benar seperti itu, anggapan seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya, yang tontonan di rumah, saya tidak ngelarang adanya televisi, tapi yang dilarang tontonannya. Ya. Televisi itu 99% enggak bagus. 1%-nya parah. Ceramahnya tentang Syiah lah, tentang tasawuf lah, dan yang lainnya, maka ahsannya diganti channel-channel yang baik. Ya. Ini buat kemaslahatan diri sendiri, kemaslahatan keluarga kita. Yang kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu, anak istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Rasulullah SAW mengatakan, rubba sa'imin, ya, rubba sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapati dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Lihat bagaimana hadis ini mengatakan, puasa iya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Kenapa bisa seperti ini? Karena tidak punya ilmu, tidak mau belajar. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah di bulan Ramadan, dia tidak paham. Sehingga masuk Ramadan, keluar Ramadan sama saja, bahkan mendapatkan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima puasa orang-orang yang mereka sering mengumbar dusta, berbicara dusta, puasa dusta, yang hobi yang berjualan biasanya, yang jual baju dari Arab. Uang Arab ku tanya, dah katanya dari Arab dibuat. Dari mana kau ini jual? Pokoknya dari Arab.
Pas dibuka Bandung, subhanallah. Baca dulu mang. Bohong mama. Ini hadisnya menyebut memang ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada' ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan dusta tersebut, maka Allah tak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Tak dibutuh ke Allah puasanya. Sedangkan puasa itu pahalanya sangat besar. Semua amalan itu dilipat-lipat gandakan sampai 700, bahkan lebih dari 700. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa lebih dari itu. Tapi orang ini Allah tidak butuh puasa dia. Maka perhatikan tak, kalau kita ya masuk bulan Ramadan, maka perhatikan benar-benar ilmunya. Apa saja yang dilarang, apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, apa saja yang makruh, diperhatikan. Sehingga puasa kita benar-benar mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, mungkin waktunya sisanya kita buat tanya jawab. Ya. Siapkan iman dan ihtisab. Apa Ustaz iman dan ihtisab? Kawan aku ada nama iman, sikapnya hisab. Ya. Siapa yang tahu makna iman? Dapat buku. Ya. Ya, iman. Iman adalah tasdiqu bil qalb, thumma terjemahkan. Iman adalah iya, benar, Masya Allah. Ya, antum mendapat buku Panduan Ramadan Ta'al. Masya Allah, barakallahu fiqh. Iman tasdiqun bil janan, membenarkan dengan hati. Wal qaulu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Kuatkan iman kita sebelum masuk bulan Ramadan. Ya Allah, benar-benar aku berpuasa ini benar-benar dari hatiku, bukan karena paksaan, apalagi tidak kelemahan. Karena sebagian kita tidak kelemahan puasa. Kalau aku tidak puasa, kaget uji wong. Ya. Tidak boleh. Puasa harus karena iman, harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, maka ya tidak akan naik pahala puasa tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan naik amal tersebut, maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kuatkan iman. Karena amal yang tidak didasari oleh iman, maka amal tersebut menjadi habaan manthura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, wahai anakku, puasa ini Allah yang mewajibkan. Jika engkau kerjakan, maka engkau mendapatkan ini itu, ya. Jika tidak, engkau mendapatkan ini itu. Hanya Allah yang engkau tujukan puasamu, bukan yang lain, bukan karena ayah, bukan juga karena ibu. Ayah ibu hanya bisa menasihati, memberitahu saja. Adapun puasa itu buat Allah Azza wa Jalla, yang Allah wajibkan kepada engkau, wahai anakku. Seperti itu. Kemudian ihtisab. Apa makna ihtisab?
mengharap pahala. Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan puasa tersebut. Karena sebagian kita karena tidak mengharap pahala, puasanya malas-malasan. Ketemu kawan, ngapa kok lesu? Aku puasa. Dah. Ya. Ada kawan nih baru sehari lama ini. Yo, masih 29 hari lagi ini. Ya. Akhi, antum tidak boleh cak itu. Semangat. Madai dikalai sama para sahabat yang mereka perang Badar, perang musuh pedang. Bukan musuh kayu, musuh pedang. Perang Badar dalam keadaan berpuasa mereka. Antum perang tidak. Begawe juga penyungkan kau ini. Ya? Puasa lesu nama tunjuk ke pulau ku. Jadi apa kau ni? Subhanallah. Ini cuma contoh ya. Kalau sama anak antum ya, jangan main itu. Yang lembut. Ini contoh ya. Ya. Mengharap pahala. Orang kalau mengharap pahala, bisa jadi dia membaca Al-Quran dalam sehari itu bisa 10 lembar atau lebih. Jangan heran pernah mendengar Imam Syafi'i menamatkan Al-Quran bisa sampai 60 kali. Ada Ustaz, bisa iya benar. Anu hafal. Antum mana 60 kali? Ngaji tak baca, Iqra belum tamat. Fatihah kalau Allah Akbar, salah haji makmum. Belajar ngaji, semangat. Ya. Jadi mengharap pahala. Syukran. Mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seorang berpuasa kepada Allah, iman dan mengharap pahala, maka dia akan mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, bukan paksaan, bukan dak kelemahan. Ya, karena sebagian wong ni main ni. Kaget buka dak diajak makan gitu. Lemaklah puasa baik. Ceto banyak dapat. Nah, sudah. Tik pahala. Ya, kati pahalanya. Jadi puasa itu benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah imanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan dihapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Ini beberapa poin ya. Mungkin kita tambahin satu lagi, yaitu menyelesaikan al-khusumah. Mungkin persengketaan, pertengkaran sesama teman kita sama kaum muslimin, lebih-lebih orang tua. Karena amal, jika ada persengketaan yang kita tidak mau menyelesaikannya, maka amal tidak naik. Ya. Sebagaimana di pertengahan bulan Sya'ban, yang hadis dihasankan oleh Syalbani rahmatullah alaihi, Allah tu menampakkan dirinya di pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni semua dosa hambanya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang masyahin, yang ada pertengkaran di antara mereka. Jadi kalau ada ya khusuma, pertengkaran, lebih-lebih kepada orang tua ya. Kalau bisa kepada orang tua cepat-cepat, jangan nunggu lebaran minta maaf. Ini kadang orang nunggu age lah, tunda minta maaf. Lebaran kaget bae. Kalau nyampe lebaran, Ramadan belum menyentuh nyampe, apalagi nak lebaran. Minta maaf itu dipercepat. Jangan ditunda-tunda. Banyak pertanyaan. Ya. Lah numpuk. Cukup age data jawab ya. Baca undian. Subhanallah. Ya. Ini kajian ya. Kajian kita berkenaan tentang marhaban ya Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga puasa kita yang bakal kita
kerjakan ya diterima oleh Allah Azza wa Jal, ya, diridhai oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita keluar bulan Ramadan nanti dalam keadaan ya mendapatkan la'allakum tattaqun. Ini pertanyaan yang masuk sangat banyak, tolong cukup pertanyaannya ya. Bingung mau mulai yang mana pertanyaan ini ya. Ya kita mungkin jawab yang berkaitan ya, sesuai dengan bab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan keluar dari bab ya, tapi kita ambil saja. Ustaz, bolehkah seorang wanita duduk di dalam masjid setelah salat subuh berjamaah melakukan tadarus Al-Quran sampai waktu Isya, sampai waktu Isyraq, bukan Isra Mi'raj ini, Isyraq ya, dan melakukan salat Isyraq, tapi dilakukan tanpa mahram, hanya berkelompok dengan wanita lain ya. Ahsannya di rumah ibu-ibu ya, ahsannya di rumah, kecuali masjid itu aman dari fitnah ya, tidak banyak ikhwannya, tidak masalah, tapi ahsannya di rumah. Karena sahabiat ya radhiyallahu anhunna, mereka selesai salat subuh bersama Rasulullah SAW, mereka pulang dalam keadaan ya langit itu masih ghalas, masih kelihatan gelapnya ya. Mereka tutup kepala mereka dengan tutup, kemudian pulang ke rumah. Karena perempuan itu ibu-ibu, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Hendaklah wahai kalian para wanita, ini yang menyuruh bukan saya, yang menyuruh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian para wanita, hendaklah kalian diam di rumah kalian. Yang nyuruh siapa? Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu wanita ya salatnya dianjurkan di rumah. Sekarang ana mau tanya, mana yang lebih afdol? Salat di Masjid PSX atau salat di Masjid Nabawi? Ya Nabawi. Kalau sama Istiqlal, Nabawi pula. Kalau ada seorang wanita ingin salat bersama Nabi di Masjid Nabawi saja, disuruh salat di rumahnya. Ya, apalagi ya selain itu. Maka saya anjurkan tetap di rumah. Tapi kalau mau salat di masjid, Nabi tidak melarang. Kata Nabi, la tamna'u ima'akum, jangan kalian larang wanita kalian salat di masjid. Tapi dengan ya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti pakai minyak wangi, membuka aurat dan lain-lainnya. Adapun salat isyraq ya, maka ini ada contohnya ya dari hadis Rasulullah SAW. Adapun dilakukan tidak tanpa mahram ya, salat tidak harus pakai mahram. Ada ya ada samping laki terus ya. Ya, nah itu. Ya tidak masalah ibu-ibu. Apalagi cuma masjidnya di samping ya rumah dia atau dalam perumahan, maka tidak masalah. Tapi ahsannya saya jawab tadi ya, sehabis pulang itu kemudian dia ke rumahnya, selesai salat pulang ke rumah. Atau ahsannya dia tetap salat di rumah, ini yang lebih baik. Dia salat di rumah kemudian tadarusan di rumah. Ya. Maaf Ustaz, keluar dari topik ya, keluarlah.
Afan Ustaz, yang dimaksud Allah membebaskan penghuni neraka bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah ya, Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, ya, di hari-hari bulan Ramadan, Allah setiap hari memerdekakan hamba dari api neraka, dan itu sangat banyak Allah merdekakan, yaitu jikalau Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut mengatakan si fulan saya memerdekakan dia dari api neraka, maka selamanya kita tidak akan masuk api neraka. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah kita tahu kita sudah dimerdekakan atau tidak? Ini yang tidak tahu. Kalau mau tahu mati dulu. Kalau ditampakkan Allah Subhanahu wa taala dikubur kelak syurga, ya insyaallah dapat. Berarti dimerdekakan dari api neraka. Jika yang ditampakkan neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi jawabnya ya itu Ibu ya. Kalau seandainya nama kita termasuk yang dicatat oleh Allah orang yang bakal dimerdekakan dari api neraka, maka kita tidak akan masuk api neraka. Mudah-mudahan, dan saya berharap karena di sini insyaallah ada malaikatnya yang mengaminkan doa-doa orang yang berdoa. Mudah-mudahan di sini yang ceramah dan yang mendengarkan dimerdekakan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang nanya jangan ditulis keluar dari tema, ya, langsung dikeluarkan, ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah puasa sunnah Senin Kemis pahala juga dilipat gandakan? Semua amalan dilipat gandakan pahalanya. Ya, semua amalan dilipatkan ganda pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita ambil satu hadis, seorang sedekah ya dengan sebelah kurma. Ada orang ini maknanya saya sebutin ya. Sedekah dengan sebelah kurma, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala besarkan sampai ya sebesar gunung pahalanya. Semua amal dilipat gandakan jika dia ikhlas. Amal sedikit lebih baik jika dia ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi sallam daripada banyak ya ikhlas tidak dakati contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kaki lo panjang nian, curhat ya. Kalau nanya itu yang singkat baik ibu bapak ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada saat puasa sunnah pagi-pagi sudah kesel, marah-marah dengan anak ya. Orang di rumah karena terlanjur terbawa emosi. Ketika sadar diri sedang puasa sampai siang hari, hati masih tidak tenang, gelisah. Apakah ini membatalkan puasa? Ya jawabnya tidak. Ya, sampai berbuilah marah tidak membatalkan puasa. Ya. Bolehkah Ustaz? Ya marah boleh kalau pada tempatnya. Kalau marah wong ndak katik marah dewe. Ya. Nyingok gambar marah, nyingok dinding marah. Ini cepat-cepat dibawa ke Binting ya. Rumah sakit Binting ya. Boleh marah jika dia marah yang dibenarkan. Adapun membatalkan tidak ya. Marah tidak membatalkan puasa. Bagaimana cara agar ibadah dan amalan kita diterima Allah di bulan Ramadan? Ini kajian lagi Ibu ya. Ini kajian kalau dijawab. Judulnya agar ibadah dan amalan diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Ya mungkin Kamis kita judul ini insyaallah ya. Insyaallah Ibu ya. Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi salat tarawih yang cepat nak matilah dan tidak tumak nina? Cara menghindarinya cari masjid
lain. Jangan dipeloi. Ana pernah lihat ya, ada potongan video ya. Itu di salah satu daerah katanya di Sumatera ya, tidak saya sebutkan kayak ada yang tersinggung ya. Itu sholatnya ayam matuk pun kalah. Subhanallah. Ini ibu-ibu jangan dipeloi, kaget jungkir balik. Ya. Jadi ibu-ibu tidak usah dipeloi ini ya. Ini tidak sah sholatnya. Masih kamu peloi berarti ya buyan ya. Nah, ini bisa saya jawab. Ustadz, apakah ciri orang-orang yang telah berhasil menjalankan bulan Ramadan yaitu ya dia diberikan taufik ya mudah beramal soleh setelah bulan Ramadan. Ya. Tapi tetap tidak boleh dipastikan. Karena ada ulama mengatakan ya aku berangan tamannaitu, aku berangan-angan satu saja amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Satu saja. Dia berangan-angan satu saja amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertemu minta mati. Antum yakin dah amal antum diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Kemudian ulama itu membawakan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Satu saja diterima, kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi biasanya ciri-cirinya orang itu ya diberikan taufik oleh Allah bisa menjaga amal solehnya, dan dia jaga tidak mengumbar-ngumbar amal soleh, tidak riya, tidak sum'ah. Ini insyaallah ciri-ciri ya orang-orang yang mudah-mudahan, saya tidak memastikan, mudah-mudahan pahala puasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jika sebaliknya ya habis bulan Ramadan, Ramadan sudah insyaallah dosa aku habis, berbuat dosa lagi, ini kemungkinan tidak diterima ya. Ya. Apalagi lah memastikan dosa diampuni. Ya, ini tidak boleh. Ustaz, bagaimana kalau orang yang sudah mengenal sunnah tapi masih mengerjakan maksiat? Dan bagaimana cara menghindar dari maksiat? Bagaimana cara menghindar dari maksiat? Ya lari, jangan didekati. Kata Allah, fala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina. Maksiat jangan dekat-dekat. Kalau punya teman-teman yang jelek, dijauhi. Ya, tempat-tempat yang jelek dijauhi. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah ya agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Dan hendaklah dia berteman dengan teman yang baik. Ya walaupun hatinya ingin bermaksiat, kalau dia berteman dengan teman yang baik, insyaallah teman baik itu akan menasihati dia. Di bulan Ramadan semua amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan. Apakah perbuatan dosa juga dilipat gandakan? Sudah saya jawab di kajian tadi. Apakah kajian rutin di Masjid An-Nur PSX di bulan Ramadan tetap diadakan? Bila iya, apakah ada perubahan hari dan jam? Harapan kajian rutin dapat dilaksanakan setiap hari. Subhanallah. Ustadznya Ustadz Ali ya. Wallahu alam, tanyanya ke Ustadz Ali ya. Insyaallah. Hari apa? Yaumin fil usbu. Ya insyaallah tetap kajian ada 2 kali dalam seminggu insyaallah. Ada harinya belum tahu Ustaz? Sabtu sama Kamis. Ya insyaallah hari Sabtu sama hari Kamis. Jam yang sama Ustaz. Dekat-dekat maghrib. Oh iya. Ba'da zuhur atau
Dekat mau asar Ustaz ya? Ya. Berarti jamnya hampir mirip. Ya. Ustaz, berapa kali lipat amal kita diganda-gandakan pada bulan Ramadan? Di selain bulan Ramadan saja dilipat gandakan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan. Dan yang mana lebih afdal kita kerjakan Ustaz, membaca Al-Quran atau hadir di majelis ilmu? Ya. Ini afdal semua ya ibu-ibu, afdal semua. Tapi yang saya dapati ulama dahulu, ya seperti Anas ibn Malik, beliau nutup kajian. Ya, nutup kajian di bulan Ramadan, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Ya, disibukkan diri dengan membaca Al-Quran karena bulan Ramadan kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, kedua-duanya baik, tapi ahsannya ya membaca Al-Quran itu lebih afdal. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya, jangan cuma membaca Al-Quran saja, ahsannya juga membaca terjemahnya atau tafsirnya, ya, sehingga Quran itu benar-benar meresap ke dalam hati. Ya. Bagaimana orang yang belum bisa baca Quran Ustaz? Belajar. Tidak boleh seorang belum bisa baca Quran memaksakan diri baca Al-Quran, berdosa. Ya. Alif lam mim dibaca alif lam ra, tidak boleh. Ya. Alhamdulillah dibaca bismillah, tidak boleh. Tidak baca ngaji itu namanya. Ya. Maka dia hendaklah membaca zikir yang banyak. Membaca zikir yang banyak. Ustaz, apa saja yang menyebabkan batalnya puasa? Kajian lagi ya. Apa kiat-kiat agar mendapatkan pahala puasa sempurna? Ya ini tadi kan kajian kita ibu ya. Apa beda salat tarawih dan salat tahajud di bulan puasa? Salat tarawih itu salat tahajud yang dikerjakan di bulan puasa ibu-ibu. Ya. Kalau perempuan Ustaz bagaimana? Ya dia salat di rumah. Ya. Bedanya salat tarawih itu bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Kok bisa? Iya, karena itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena ada contohnya. Ya. Jadi ibu-ibu boleh salat berjamaah bersama kaum muslimin tarawih di masjid atau sendiri di rumah. Atau berjamaah sama anak-anaknya. Kalau sama laki aku Ustaz, suruh laki ke masjid. Mana laki itu? Ya, ke masjid suruh. Ya, suruh ke masjid untuk solat berjamaah. Lanang di masjid, betina di rumah. Kalau dia sama macam betina, berarti tasyabbuh ke betina. Mohon jelaskan hadis-hadis dhaif palsu yang sering beredar di bulan Ramadan. Waduh, ya. Ana dah bawa kitabnya ibu-ibu ya. Wallahu alam. Ya, di antara yang saya ingat tadi sumu tasihhu. Assalamualaikum Ustaz, ini keluar nian dari bab jauh nian Merauke sana ini, tapi tidak apa-apa ya. Apakah orang tua berhak menentukan jodoh untuk anaknya? Jawabnya boleh-boleh saja ya, menentukan jodoh, tapi tidak boleh memaksa ya. Bagaimana cara anak tersebut untuk menolak? Ya aku tidak suka ya, aduh budak itu sama aku ya, bilang aja seperti itu. Tapi kalau dia soleh, ya ini mungkin akhwat nanya ini ya, mudah-mudahan bukan anak ini ya, ya. Jadi dia langsung bilang sama ayahnya dia tidak suka. Kalau sudah terjadi, boleh anaknya menggugat, minta pasakh, karena dia dipaksa
Jadi boleh memaksa anak untuk menikah sama seseorang. Ya. Masih ada waktu saya? Masih banyak. Masya Allah, ini tidak tanggung-tanggung nanya banyak nian. Iya ini, ya memo ini. Yang ini lebih banyak lagi, subhanallah. Nah, antum mau lihat. Ya, subhanallah. Afwan Ustaz mengulang pertanyaan yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca hadis dalam iklan kajian. Barang saya menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu agama. Ya, ilmu agama, bukan ilmu sihir. Tidak masuk ilmu sekolah, kuliah itu tidak masuk. Kecuali kuliah tersebut ilmu agama. Ya. Yang jurusan IPS, IPA tidak masuk. Ya. Apakah ilmu agama atau ilmu sekolah, kuliah dan lain-lain akan dihisab apabila tidak diamalkan dalam hal ini? Ya, semua amal dihisab, ibu-ibu. Oh, bapak ya, ibu-ibu terus ini. Ya, semua amal dihisab. Ya, rokok dihisab uang. Ya. Semuanya dihisab. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ya. Ini mungkin pertanyaan ini berkenaan dengan pahala ini. Yang pahala ini tentang hadis ini khusus buat ilmu syar'i saja. Ya. Adapun semua amalan, ya, mau pendakwah ke, mau guru, semuanya dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai orang-orang yang dihisab nanti mengatakan yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka mengatakan celaka kami, kitab apa ini? Tidak meninggalkan suatu yang besar, yang kecil, semuanya tercatat. Semuanya terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsaha, Allah semuanya hitung. Dan itu akan ditampakkan Allah nanti pada hari kiamat. Ya, hisab orang mukmin sangat mudah. Allah tampakkan semua amal kita di hadapan kita, kita akui, kemudian Allah maafkan, kemudian disuruh masuk surga. Tapi kalau jika ditanya satu persatu, maka celaka. Kalau ditanya satu persatu, ditanya detail, kau ini, maka dia akan celaka. Makanya doanya Allah muhasibni hisaban. Siapa yang hafal? Ya, silakan. Artinya? Masya Allah. Balik mana? Sinilah ya. Ya. Musi 2. Di mananya? Di Musi 2 nih, di pojok jembatannya. Di Waringin. Iya, dekat sama mana berarti antum? Cerita itu ya. Subhanallah. Afwan Ustaz, jelaskan makna dari hadis tersebut. Ya, maknanya jika antum datang ke majelis ilmu seperti ini contohnya, maka Allah akan mudahkan menuju surga. Bagaimana tadi mudahkan? Sebelumnya dia tidak tahu jadi tahu. Sebelum menuntut ilmu dia tidak tahu tata cara wudu yang benar, jadi tahu. Terampunilah dosa-dosanya kalau dia berwudu. Sebelum dia menuntut ilmu dia tak tahu salat yang benar, menuntut ilmu tahu. Sebelum menuntut ilmu dia tidak tahu ini perkara syirik, perkara tauhid, menuntut ilmu tahu. Maka itulah jalan dia dimudahkan menuju surga sehingga dia paham. Ya. Dan orang-orang seperti itu zahir hadis dia akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Kita ambil contoh hadis yang lain contohnya. Maknanya saja saya sampaikan. Orang cukup dia duduk di majelis ilmu sudah mendapatkan ampunan walaupun dia tak berniat menuntut ilmu. Duduk baik. Ya. Pola budak nih duduk di sini dengeri ustadznya. Ya, nembrong diampun ke Allah dosa dia. Padahal awal niatnya nak maling sendal. Nah, serius ini. Ya. Ternyata ceramahnya tidak boleh maling sendal. Subhanallah.
dipotong kaki tangan dia. Subhanallah. Akhirnya dia mendapatkan ampunan. Ya, bagaimana hadis yang ini? Tidak berniat saja dia tetap mendapat keutamaan, apalagi benar-benar berniat. Paham yang nanya ya? Ini ibu-ibu yang nanya, saya paham. Karena dulu pernah ditanyakan. Assalamualaikum. Ustaz, apakah hukum game itu mubah? Masya Allah. Yang nanya siapa ini? Ikhwan apa akhwat? Kalau akhwat main game, ya Allah, ya, tidak masak lagi. Kalau nak main game jangan dekat kompor, meledak, ya. Apalagi game tersebut terdapat iklan yang tidak pantas dilihat. Nah, tahu ibu ini, ya. Foto-foto wanita tidak tutup. Lalu apabila dalam keadaan puasa dia main game itu, apakah puasa termasuk puasa yang hanya lapar? Iya jawabnya. Karena game termasuk perbuatan sia-sia. Adapun dia ditanya boleh atau tidak, hukum asalnya boleh saja. Tapi kalau sudah melalaikan, Quran tak dibaca, zikir tak dibaca, habis sholat 5 waktu langsung megang game. Wong astagfirullah dia mencet, wong zikir main dia main ini. Ya, ini termasuk hadis tadi. Jika yang disebutkan ini benar, seperti ada musiknya, ada foto yang tidak benar, maka dosanya lebih lagi, maka puasanya benar-benar tidak bernilai. Walaupun puasanya sah, tapi tidak bernilai. Ya, puasanya sah tapi tidak bernilai. Ya. Kalau berburuk sangka, Ustaz, apakah juga termasuk puasa yang hanya lapar dan haus juga? Buruk sangka. Ngapu ya buruk sangko? Lah puasa masih buruk sangko. Berhentilah buruk sangko Yang nanya ini ya. Berhenti buruk sangko. Iya termasuk. Ya, termasuk karena buruk sangko termasuk buatan dosa. Kata Nabi, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kan dari buruk sangko. Fa inna dhann akdzabul hadits. Karena buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan. Tidak boleh. Allah mengatakan juga dalam Quran, ya, tidak boleh kita berburuk sangka. Ya, ada pertanyaan yang kedua saya tidak bisa jawab. Masih ada pertanyaan? Ini kajian hari ini yang paling banyak pertanyaan. Subhanallah, ya. Ustaz, apa pada poin yang ke-6 tadi, menyelesaikan persengketaan permasalahan, apakah boleh kita mengirimkan via SMS, WA lain, minta maaf kepada teman dan keluarga sebelum bulan Ramadan? Jika tidak boleh, bagaimana yang dimaksud menyelesaikan persengketaan? Ya bisa, boleh saja. Tapi ahsannya bertemu, karena bersalaman itu faidahnya ada lagi dalam hadis. Keutamanya ada lagi dalam hadis. Seorang yang bersalaman antara dua muslim, dua mukminah atau muslimah, maka jika dia bersalam maka akan berguguran dosa-dosanya, ya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Ya, bersalam-salaman itu, ya, menggugurkan dosa. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Habis ya. Yaitu kajian kita hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita saling mendoakan agar kita bisa dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, yang benar itu dari Allah, ya, dan yang khata itu, yang salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mengucapkan minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.